Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan kenikmatan yang kita rasakan yaitu berupa keimanan, kemudian Islam, sehat, dan kita sudah diberikan kemudahan, kelancaran untuk menunaikan ibadah puasa sampai yang keberapa niki? Pinten? Mau 12 nih. Kasih kelalen nih Pak, saking nikmatnya ini. Biasanya kalau sesuatu yang nikmat niku ya orang kerasa ya. Jadi wis 12 ya. Setengah maning. Masya Allah. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ramadan itu cuma hitungan hari saja, ayyaman ma'dudah. Cuma hitungan hari yang berlalunya itu cepat. Jadi ya kalau kita orang-orang yang beriman menunaikannya benar-benar karena iman, karena takwa, berharap pahala, itu enggak kerasa. Beda sama orang-orang yang hatinya sudah perkarat, Pak. Orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik, mereka merasa, suwe temen ki ora rampung-rampung Ramadan ini. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan menjalankan bulan Ramadan dengan begitu nikmat, dengan begitu nyaman dan khidmat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir ringkas surat Al-Fatihah sampai ayat keberapa, Pak? Masih ingat? Ayat pinten? 4 kemarin, ayat 4 nggih. Sekarang masuk ke ayat ke-5. Bunyinya bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita terjemahkan, maka kurang lebih seperti ini. Iyyaka, hanya kepada engkau. Ka itu kamu. Kamu di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada engkau ya Allah na'bud, kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita coba membaca tafsir ringkas yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Di sini para ulama mengatakan maksud dari ayat kelima ini adalah nakhussuka wahdaka bi anwa'il ibadati wa ta'ah. Maksudnya adalah kami ya Allah, kami orang-orang muslim, kami orang-orang yang beriman, hanya mengkhususkan ibadah, hanya mengkhususkan ketaatan untuk engkau ya Allah. Kami orang-orang muslim, kami orang-orang yang beriman, hanya mengkhususkan ibadah, ketaatan hanya kepada engkau ya Allah. Dan demikianlah orang yang beriman, orang yang muslim, seluruh hidupnya, seluruh kegiatannya berupa kegiatan-kegiatan yang baik, ibadah, itu hanya untuk Allah. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran sering kita dengar, Pak Bu. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan sesembelihanku. Ya, kurban itu termasuk ibadah, Pak. Maka jangan diberikan kepada selain Allah.
wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak mempersekutukan Allah, dan akulah termasuk orang yang pertama kali berserah diri. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh ibadah ketaatan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada campur aduk antara Allah dengan yang lain. Ya. Dan di antara hal yang begitu mengganggu, Pak Bu, hal yang sangat mengganggu kita, ya subhanallah, yang saya rasakan juga adalah ketika setan coba membisik-bisiki untuk riya, ya, itu sangat sulit sekali, ya. Untuk riya supaya dilihat hebat, supaya dilihat keren. Nah, ini termasuk dalam persekutuan, dalam ibadah. Maka kita harus mujahadah, melawan, ya. Dan itu sudah sunnatullah, ya. Orang yang beribadah pasti diuji dengan keriyaannya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kasusnya di dalam Al-Qur'an mengenai orang-orang yang ibadah menunaikan sholat. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Yuraun itu apa? Pengen dilihat, ya. Pengen dilihat berarti riya, yuraun. Maka sudah menjadi apa namanya, ya, renungan bagi kita bersama supaya kita lebih kuat lagi, lebih semangat lagi dalam melawan riya ini. Kemudian di sini para ulama mengatakan fala nusyriku ma'aka ghairaka, dan kami tidak akan mempersekutukanmu ya Allah. Kami berusaha semaksimal mungkin, kami berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mempersekutukanmu. Dan harus seorang muslim tidak mempersekutukan Allah, ya, dengan selain Allah, ya. Karena itulah hakikat kehidupan seorang muslim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku, mengesahkan aku, ya, dalam surat Az-Zariyat. Kemudian para ulama mengatakan wa minka wahdaka nadlubul aun fi kulli syu'unina fabiyadikal khair kulluh wala mu'ina siwak, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan, hanya Engkau yang bisa menolong kami. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Enggak ada daya, enggak ada kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Pak Bu, hakikatnya adalah orang-orang yang fakir di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Panjenengan pernah membaca atau pernah mendengarkan ada firman Allah yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayuhan nas. Bedanya apa? Manusia. Kalau manusia berarti semua gitu. Jadi yang muslim, yang beriman, yang munafik, yang kafir itu dipanggil sama Allah. Ya, kalau ya ayyuhalladzina amanu itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau ya ayuhan nas, kabeh Pak, semuanya dipanggil sama Allah. Nah, Allah ingin menyadarkan mereka, ya ayuhan nas, wahai semua manusia, yang kaya, yang miskin, yang beriman, yang tidak beriman, yang pura-pura beriman, ya. Ketahuilah antumul fuqara, kalian itu adalah orang-orang yang sangat butuh. Allah pakai kata fuqara dari kata fakir. Fakir itu di bawahnya miskin, bukan? Miskin terus fakir kan? Allah itu memandang kita fuqara Pak. Nggak pandang bulu, nggak pandang jabatan, nggak pandang kedudukan, nggak pandang status. Kita semua itu adalah orang yang fakir di hadapan Allah. Antumul fuqara ilallah. Kalian adalah makhluk, kalian adalah manusia yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah itu adalah zat yang maha kaya dan lagi maha terpuji. Maka sudah seharusnya
kita sebagai orang yang fakir Pak Bu semuanya meminta tolong hanya kepada zat yang maha kaya, dan jangan pernah putus asa ya. Ketika ekonomi kita misalnya sedang seret, ketika Allah sedang menguji, jangan pernah putus asa, jangan pernah sampai melakukan hal-hal yang naudzubillahi min dzalik ya. Kita itu memiliki Tuhan yang sangat kaya, masa kita khawatir ya, masa kita takut miskin sementara Tuhan kita kaya? Maka terakhir ini saya tutup, pernah ada tulisan di belakang mobil ya, tapi mobil Arab bukan Indonesia. Itu tulisannya Masya Allah kayak gini Pak Bu, kurang lebih, bagaimana mungkin kita itu takut dengan kemiskinan sementara kita itu adalah hambanya zat yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah selayaknya kita meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian tauhid kita, akidah kita selamat ya, karena kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tafsir dari ayat yang kelima, yaitu berkenaan dengan ibadah dan permintaan tolong, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.